Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum. Innasyaitana kana lil insani 'aduwwan mubina. Iki kalau ini dugi tengah-tengah ayat. Kalau ingin dugi tengah-tengah ayat innasyaitana yanzaghu bainahum. Niki kemarin dijelaskan kul li ibadi yaqul lati ahsan. Ini memerintahkan terhadap Kanjeng Nabi agar dawuh dumateng para mukminin, para hamba-hambanya Allah, agar mereka itu menyikapi dengan cara selalu mengucapkan terhadap ucapan-ucapan yang terbaik. Napa kok harus seperti itu? Tengeriki dikatakan karena tengeriki innasyaitana yanzahu bainahum. Karena sesungguhnya setan yanzahu. Tengeriki yanzahu teng tafsir Jalalainnya diartikan inna syaitana yanzahu ayyufsidu bainahum. Karena sesungguhnya setan itu membuat kerusakan di antara mereka para mukminin dan juga orang-orang kafir. Jadi inilah satu-satunya motif agar kita itu kenapa kok perlu terus mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang lebih baik. Karena nopo? Karena setan itu selalu membuat kerusakan. Setan itu selalu membuat kerusakan terhadap para mukminin, di antara orang mukmin dan juga di antara orang-orang kafir. Perantaranya juga adalah ketika adanya ucapan-ucapan yang kurang baik. Bahasa nih ngoten. Kalau yang ada didawuhkan di dalam kitab ngriki ingin dikatakan niki lho bahasane. Li'annal ighlaq alaihim rubbama yusiru al-inat wa yuaddi bi ziyadatil fasad. Karena terkadang kita ngomong secara keras, artinya kita terlalu keras di dalam ngomong, itu terkadang justru malah membuat mereka itu menantang. Bahasane ngoten. Membuat mereka itu malah menentang terhadap kita dan tidak membuat mereka lebih baik, yang ada mereka malah tambah rusak. Itu bahasane ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakno dawuhnya beliau Syekh Mutawal Asy'arawi niku beliau sampai dawuhnya di kelanjutannya mungkin beliau niku dawuh, maka kita itu harus memang benar-benar tahu lima dan naqulu allati hi ahsan li anna syaitana yanzahu bainakum. Kenapa kok kita itu terus-terusan untuk diperintahkan lek ngomong sing apik, lek ngomong sing apik? Karena yang namanya setan itu selalu membuat kerusakan di antara kita semua. Artinya nopo? Ai an-nazhu itu maknanya wa nahsus syaitani wa waswasatuhu. Jadi setan itu selalu membisikkan terhadap para manusia agar terjadi yang namanya sebuah kerusakan. Itu maknanya nazhu. Mulane tengeriki diingin dikatakan wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Dan ada kalanya setan itu membisikkan kepadamu dengan bisikan agar berbuat sebuah kerusakan, maka fasta'idz billahi, maka hendaknya engkau meminta perlindungan diri dengan Allah Ta'ala. Lah dengerin dengan dikatakan. Oleh karena itu di dalam surat An-Nas pun kita juga diajarkan yang namanya berlindung daripada yang namanya setan. Min syarril waswasil khannas.
Itu artinya kita ini berlindung daripada bisikan-bisikan waswas atau bisikan-bisikan setan, ya. Alladzi yukhannisu wa yahtafi idza dzukirallah. Khannas itu maknanya adalah setan itu ketika disebutkan lafaz Allah Ta'ala, niscaya yang namanya setan itu akan lari. Ya, jadi Allah Ta'ala ketika hati kita itu benar-benar eling dan menyebutkan lafaz Allah, pasti yang namanya setan itu akan lari. Akan tetapi lakin idza ra'a minka du'fan wa ghaflatan wa marrat alaihi hiyaluhu, ya, wa marrat alaika hiyaluhu wastajabta li wasawisi faqad asbahat farisatan sahlatan baina an yabi wa makhalifi. Taunya Syekh Muhammad Syarawi. Akan tetapi ketika yang namanya setan itu melihat dari dirimu sebuah kelemahan, sebuah kelalaian, ya, dan melihat celah-celah, niscaya engkau akan mudah untuk menjadi santapan bagi setan. Bon, jadi memang kita pun itu sering bahasanya wa adatan ta'ti khawatirus syaitan wa ka'annaha mijasun lil mu'min wa ikhtibarun lintibahi wa hadarahu min hadzal adu. Seringkali kita seorang manusia itu terlintas di dalam hati kita sebuah was-was atau godaan-godaan setan. Ya, ini tidak bukan adalah untuk ujian terhadap kita. Ya, banyak ujian setan, moro-moro kepingin maksiat, moro-moro seperti ini. Ya, itu namanya godaan-godaan setan. Lah, oleh karena itu, bahkan terkadang ini ada saran daripada Syekh Muhammad Syarawi, beliau dawuh kalau ada dua orang yang sedang berkelahi, bahasanya ngaten. Idza ra'aita sahsainiya tanaza'ani la silata laka bihima. Kalau ada dua orang yang sedang berkelahi dan kamu tidak memiliki hubungan sama sekali dengan dua orang itu, bagaimana sikap kita? Walakin doya kok kahadan niza awak dhewe nyawang rapowen asline ana wong geger, ana wong gelut gak penak. Tapi kita nggak ada hubungannya sama dua orang ini, sikap kita gimana? Fama alaika illa antaqula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup kamu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim salasan 3 kali. Wa ta'ahatta yastamira an-niza ba'daha. Gampangane ngomong wis gak usah melok-melok, innaha al-ma'u al-barid alladhi yudfi narul ghadab wa yatradu syaitan fatahda'u an-nufus. Cukup mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wis cukup, ya. Wa ma asbaka fi hadzal mauqif bi rijlil itfa alladhi yusari'u ila ihmadil harik. Wis tombo paling manjur cara bahasane ngaten. Wa khususan idza qulta hadhil ibarah bi niyatin shadiqatin fil islah. Terkhusus kamu ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dengan niat yang benar-benar tulus di dalam ingin memperbaiki hubungan di antara dua orang yang sedang berkelahi itu tadi. Walaisa laka ma'rabun fi hadat tadakhul. Kamu enggak perlu ikut campur. Ya. Kamu enggak perlu ikut campur, cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali doanya sama Allah. Bukan lanjut. Ini kita membahas innasyaitana yanzahu bainahum. Yang namanya setan itu selalu membisiki terhadap telinga hati manusia agar seorang manusia itu selalu berbuat sebuah kerusakan. Selalu waswasnya dibisiki terus. Tengriki dingin dikatakan. Maka kalau kita memahami secara lebih dalam di ayat ini, bahasanya kan innasyaitana yanzahu bainahum. Yang namanya setan itu selalu mewaswas atau menggeridu atau bahasanya terus membisiki dengan bisikan-bisikan buruk di antara mereka. Berarti ini bisa dipahami bahwa hal tersebut, bisikan setan itu bukan hanya tertentu kepada dua orang yang sedang berkelahi atau bahasanya bertengkar. Akan tetapi semuanya masuk, bal yanzahu bainal ikhwati wal ahli wal ahibati. Semuanya masuk, bahkan di antara para kekasih, di antara podo-podo dulur niku kabeh digridu karo setan. Bahkan secara tegas
setan itu laqad dakhala syaitanu baina auladin nubuwah. Bahkan sing jenenge setan pun itu bisa dan mampu untuk masuk di antara anak-anaknya Nabi. Artinya ya po, berhasil oleh setan menghasut iki lho, berhasil sampai sing dihasut iki ngono anake Nabi. Itu anake kiai, Pak. Anake kiai ini kelasnya saya ecek-ecekan. Anake Nabi dihasut sama yang namanya setan. Bahkan wa zara'a al khilafah hatta bainal asbad wa fihim raihatun nubuwah. Yang namanya setan itu menanamkan rasa kebencian, menanamkan yang namanya sebuah khilaf, apa bahasanya, saling berbeda pendapat di antara cucu-cucunya Nabi. Wa fihim raihatun nubuwah, padahal mereka itu statusnya masih memiliki rodok mambu-mambu Nabi, keturunannya Nabi, Pak. Walidzalika lam yatasa'ad fihim asyar. Oleh karena itu, ini kan terjadi pada saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Mimba di an nazala syaitanu baini wa baina ikhwati. Nabi Yusuf dan juga para saudara-saudaranya ini gampangane ngomong berhasil. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf berhasil dihasut oleh setan. Padahal mereka itu anak-anak Nabi. Berhasil dihasut setan sampai dikongkon karo setan agar membunuh terhadap Nabi Yusuf. Uktuluhu patenono ae Nabi Yusuf itu. Ya. Ada yang usul sampai seperti itu. Ini bukti bahwa yang namanya setan itu selalu mengorek-ngorek hati, pikiran dan juga telinga manusia agar terus berbuat keburukan, berbuat rusak. Lah, satu juga pesan saya, termasuk daripada nazbus syaitan, bisikan setan, kuwi lek pas wayahe katene pilkada ngene Pak, ya bara rawame geger, ilo-iloan, gontok-gontokan. Ya kan? Terkhusus yang sekarang lagi benar-benar ramai itu ya di daerah Pasuruan, Masya Allah. Nggak usah ya, perbedaan pilihannya beda pilihan, nggak usah terlaluan, paham ya? Gak usah terlalu fanatik yang sampai menyebabkan kita itu harus mengolokkan kepada pihak lain, gontok-gontokan dengan pihak lain. Lah, yang lebih kalau ini ingin menyampaikan, Masya Allah, Kanjeng Nabi itu berusaha secara maksimal mungkin untuk menyatukan umat ini, untuk mempersaudarakan umat ini. Tak kandani di dalam kitab Al-Khutab Al-Mimbariyah, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi berupa mempersatukan umat, Kanjeng Nabi itu mendapatkan sebuah keberhasilan yang pernah tidak dilakukan, yang sama sekali tidak pernah sejarah itu mencatat bahwa ada orang yang berhasil menjalin tali hubungan, tali persaudaraan seperti halnya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Apa kesuksesan Kanjeng Nabi di dalam menjalin tali hubungan di antara para manusia? Buktinya adalah Kanjeng Nabi mampu untuk menyatukan kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Bukti terbesarnya adalah salah satu di antara kaum Ansor dan Muhajirin, ono salah setunggal sahabat kaum Ansor, kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan sahabat dari kaum Ansor. Sampai oleh saking gedene ing dalem oleh dipersaudarakan, dipersatukan oleh Kanjeng Nabi, sampai sing kaum Ansor iki ketepaan wonge sugih, bojone akeh. Bayang nih Pak, kaum Muhajirin ini langsung diwarangi nih. Gampangane ngomong bolo, gampangane ngono ya, nyile. Bolo, delon bojoku kae kan akeh. PN kowe sing seneng sing endi? PN tak pegat kok PN. Bojo kon milih, bojone PN. Sakarepmu. Masalah babakan bojo lho iki. Satu. Yang nomor 2, engko lek kowe njoko ngepek bojoku, bakal tak kei setengah harta. Lihat bahasan yang ada di dalam kitab Khutab Mimbariyah. Ini merupakan bentuk daripada sebuah
pemersatuan dan juga bentuk daripada pemersaudaraan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi yang tidak pernah dicatat oleh sejarah ada orang yang mampu mempersatukan sampai taraf yang seperti ini. Bayang nih Pak, enak ta wong iso sampai mempersatukan kayak ngene iki enak ora ya? Bojone dikekne, hartane dikekne, omah dikekne, kebun dikekne. Di setengah kabeh. Mulai misi terbesarnya Kanjeng Nabi adalah salah satunya adalah menghimpun atau bahasanya mempersatukan di antara para manusia. Ini merupakan sosok pemimpin yang sejati. Lah model saya iki ya kayak pilkada ngono ae. Bukan kok mempersatukan malah napa? Malah buat gontok-gontokan, malah menghasut para pengikutnya agar terjadi yang namanya sebuah perpecahan. Kuwi bukan sampai carok barang ya nang Madura ya. Parah ya. Ini bukanlah calon-calon pemimpin sejati. Mestinya kalau calon pemimpin sejati ya kita meniru daripada Kanjeng Nabi menangis kok melihat model yang seperti ini. Kanjeng Nabi sudah bersusah payah ingin menyatukan umat, mendamaikan umat sampai seperti itu. Lah kok malah wong-wong akhir zaman ya. Megur gara-gara pilkada ya merusak keharmonisan hal tersebut. Pun itu termasuk daripada bentuk nazhush syaitan atau bisikan-bisikan setan yang di situ membuat yang namanya ifsad atau membuat yang namanya sebuah kerusakan. Pun kita lanjutkan lagi. Hari ini sampai tinggal tiga akan ya Allah sampai anak-anak Nabi loh dia hasut di napa BCI sama yang namanya setan agar nanti membunuh terhadap yang namanya saudaranya Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu anak kesayangannya bapakmu, patenono ae. Atau buangan ae. Itu bentuk cara bahasanya dengan iki, maka perlu kita lihat coba omongan daripada saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Mereka berkata uqtulu Yusuf wa awitrahuhu ardon. Ya, ada satu yang ngomong wis bunuh saja Nabi Yusuf itu atau buanglah Nabi Yusuf itu di salah satu bumi, salah satu daerah sana. Ada satu yang lain yang mengucapkan yang dia itu lebih kalem cara bahasanya gak tegon teman-teman ngomong wa alquhu fi ghayabatil jubbi ya yaltaqithu ba'dis sayyara atau buang saja Nabi Yusuf itu di dalamnya sumur agar nanti biar ditemukan oleh segerombolan kafilah nanti biar diadopsi sama segerombolan kafilah tersebut. Pun ini bentuk daripada nasbu syaitan. Awak dhewe kudu ngati-ngati tenan. Bahkan sing jenenge setan iku pinter Pak, ale ngapusi nang manungsa iku kuwi dan ora kok model-modelan. Kadang koyok-koyok menasehati tapi pada hakikatnya itu menjerumuskan. Napa? Koyok-koyok menasehati tapi hakikatnya menjerumuskan. Sering ngono. Pun kita lanjut lagi. Dan kelanjutannya, ya Allah ya Rabbi ya Karim, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu bagi manusia merupakan musuh yang nyata. Aibayinul adawah, yakni sosok yang benar-benar sangat jelas permusuhannya. Lah, jadi setan itu merupakan sosok yang menjadi musuh nyata bagi manusia. Kalau dalam ayat lain itu bahasanya fattakhiduhu aduwa. Maka hendaknya kalian semua itu menjadikan setan itu sebagai musuh. Seringkali kan kita tidak seperti itu. Yang namanya kawan kita jadikan lawan, yang kawan kita jadikan lawan, setan dijadikan kawan. Paham ora? Lek ono setan iku mbisi awak dhewe, biasanya awak dhewe luwih percaya setan, terus malah kita membenci makhluk lain, manusia lain. Yang ada kita itu seringnya malah seperti itu. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Mulanya beliau dawuh saya seperti ini. Maksud daripada penggalan ayat inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya manusia ini karena itu kan fi'il madhi. Berarti kan maknanya itu jadi kayak wus. Yang namanya setan itu sudah dari dulu merupakan musuh yang nyata bagi seorang manusia.
ana ai anna adawata syaitani lakum qadimatun mundu abikum Adam alaihi salam fahum adawatun musbiqatun, yakni permusuhan setan itu merupakan sebuah permusuhan yang sifatnya itu sudah dari dahulu, mulai dari zamannya Nabi Adam. Mulai biyen zamannya Nabi Adam, Pak. Ya, maka itu sebuah permusuhan yang sifatnya itu sudah terdahulu banget. Inna hadza aduwwul laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Sehingga beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai dawuh ngeten. Lidzalika yajibu alal abi kama yu'allimu ibnahu ulumal hayati wa wasailaha ay yu'allimahu qissatal adawah al-ula baina syaitan wa Adam alaihissalam. Oleh karena itu, yang namanya permusuhan antara Nabi Adam dan juga permusuhannya setan itu merupakan sebuah permusuhan yang sifatnya sudah sedari dulu. Maka wajib bagi setiap ayah seperti halnya seorang ayah itu mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan terhadap anak-anaknya, wajib juga bagi ayah untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, mengajarkan cerita permusuhan yang terdahulu antara Nabi Adam dan juga setan. Dan juga wa yu'allimahu anna khawatiral khairi minallah wa khawatiral syarri minasyaitan. Seorang ayah juga wajib untuk mengajarkan kepada anaknya bahwa setiap kerentek-kerentek baik, bahasanya ngaten nggih, kerentek-kerentek atau niatan-niatan baik, hal-hal yang terbesit di dalam hati yang sifatnya itu baik, itu dari Allah, dan ya khawatir atau hal-hal terbesit yang ada di dalam hati yang sifatnya hal terbesit itu buruk, itu dari syaitan. Fal yakun ala hadarin min khawatirihi wa wasawisihi. Maka hendaknya seorang anak itu memiliki kewaspadaan, ya, kewaspadaan daripada hal-hal yang terbesit di dalam hatinya. Wa bidzalika yurabbi fi ibnihi manna'atan imaniyatan, agar ini menjadi sebuah pondasi iman bagi seorang anak kecil. Diurukno Pak, ajarkan kepada anak-anak kecil, baik itu anak-anak asli atau anak didik, kita ajari kepada mereka. Kowe lek duwe kerentek apik kuwi itu kok Gusti Allah, lek duwe kerentek elek kuwi itu kok setan. Setan itu merupakan musuh yang nyata. Mulai dulu dari zamannya Nabi Adam, setan terus memusuhi terhadap kita. Ingin menjatuhkan, tugasnya setan nek siji, menjatuhkan manusia. Wis kuwi tok wis. Fayahdaru kaida syaitani wa nazahu, ya, sehingga dia itu mampu untuk waspada dan menghindari daripada mara bahayanya setan dan juga bisikan-bisikan buruknya setan. Wa ya'lamu anna kulla amrin yukhalifu awamir syar'i fa huwa minasyaiton, dan sehingga dia tahu bahwa setiap perintah yang sifatnya itu berbeda atau menentang terhadap perintah-perintah syariat, dia tahu bahwa itu dari setan. Pun wa hadhi tarbiyah minal aba tahtaju ila ilhahin biha alal abna hatta tarassakha fi adhanihim. Napa loh? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau sampai tegas seperti ini. Wa hadhi tarbiyah, model pendidikan seperti ini sing jenenge anak iku ya tahtaju ila ilhahin biha alal abna, harus terus-terusan diomongi terus. Wae jenenge anak, jenenge murid wis kudu dicocoti terus, diomongi terus. Tidak langsung disauti. Pokoknya sing jenenge anak, sing jenenge murid wis diomongi terus. Tahtaju ila ilhah. Ilhah itu lek cara makna Jawane iku juwet itu maknane terus-terusan ngomongi. Jadi jenenge anak kayak awak dhewe. Sing jenenge murid wis kudu diomongi terus, gak oleh pegel ngomongi anak, gak oleh pegel ngomongi murid. Tujuannya napa? Hatta tarassakha fi adhani, sehingga keyakinan seperti itu, pendidikan yang baik seperti itu benar-benar menancap di hatinya anak, benar-benar menancap di hatinya murid.
Jadi aja sampai pegel-pegel ngomongi anak, pegel-pegel ngomongi murid, gak omong ono itu suwe-suwe engko bakal mancep nang atine anak. Niku dawuhnya Syekh Mutala Syarawi ngoten. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Pun. Tengeriku ayat 53 ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kula lanjutaken malih. Tengeriku dilanjutakan ayat 8 ayat 54. Wal kalimatu allati hiya ahsanu hiya rabbukum a'lamu bikum. Kemarin kan di ayat sebelumnya ini kan yaqulul lati hiya ahsan. Hendaknya mereka para hamba-hambanya Allah itu mengucapkan terhadap sebuah perkara yang sangat baik. Apa kalimat al-ahsan itu? Kalau versi yang ada dalam kitab tafsir Jalaluddin As-Suyuti-nya beliau dawuh, kalimat yang baik tersebut adalah Rabbukum a'lamu bikum. Tuhan kalian semua itu maha tahu terhadap kalian semua. Iya sya'yarhamkum. Rabbukum a'lamu bikum iya sya'yarhamkum au iya sya'yu'adzibkum wa ma arsalnaka alaihim wakila. Al-Isra 54. Rabbukum a'lamu bikum. Tuhan kalian semua itu maha tahu terhadap kalian semua. Iya sya'yarhamkum. Apabila Allah Ta'ala Tuhan kalian semua itu menghendaki, niscaya Tuhan kalian semua akan merahmati, akan memberikan kasih sayangnya terhadap kalian berupa napa aibit taubati wal iman, yakni dengan memberikan taubat dan juga memberikan iman. Au iya sya' ay ta'dibakum yu'adzibkum bil mauti alal kufri. Dan apabila Allah Ta'ala menghendaki untuk menyiksa kalian semua, niscaya Allah Ta'ala itu menyiksa terhadap kalian semua dengan cara mati atas kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma arsalnaka alaihim wakila. Dan aku tidaklah mengutus terhadap engkau wahai Muhammad dalam keadaan engkau itu orang yang dipasrai. Artinya ya napa ay fatajburuhum alal iman. Sehingga kamu itu memaksa mereka atas iman, enggak perlu. Karena kamu itu bukan orang yang dipasrai secara total kudu terus sampai mereka itu benar-benar iman, enggak seperti itu. Yang penting kamu sudah menyampaikan risalah, kewajiban kamu selesai. Wa dengeri wa ma arsalnaka alaihim wakila. Dan aku tidaklah mengutus kepadamu wahai Muhammad atas mereka dalam keadaan engkau menjadi seorang yang dipasrai. Uang lek dipasrai ya wis kudu tanggung jawab total, tapi tidak seperti itu. Malah fatajburum alal iman. Kalau sampai seperti itu artinya lek Allah Ta'ala ngutus dumateng Kanjeng Nabi sebagai orang yang dipasrai atas mereka, ya berarti Kanjeng Nabi memiliki kewajiban kepada mereka untuk memaksa mereka atas iman. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kanjeng Nabi tidak diutus oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang diwakili, dipasrai secara total mboten. Mulane ngeri iki dikatakan wa hadza qoblal amri bil qital. Ini merupakan dawuh sebelum adanya perintah untuk memerangi terhadap orang-orang kafir. Terus kelanjutannya wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard. Dan Tuhanmu itu maha mengetahui terhadap orang-orang yang ada di langit dan juga bumi. Fa yakhussuhum bima syaa ala qadri ahwalihim. Maka memberikan kekhususan pada mereka dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki sesuai dengan kadar keadaan mereka. So ini beda ayat ya. 54 dulu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ayat 55 wingi semari tak wajah maknane apa kurang? Oh iya mari ngono. Bon, sekarang ayat 54 dulu. Wa ma arsalnaka ya Allah Rabbukum a'lamu bikum. Tuhan kalian semua itu maha mengetahui terhadap diri kalian semua. Niki napa kok moro-moro Allah Ta'ala niku dawuh ngoten. Wa ma bainahuma i'tiradun wal makna rabbukum a'lamu bi akibati amrikum.
artinya adalah Allah Ta'ala, Tuhan kalian semua, itu maha mengetahui terhadap endingnya segala urusan kalian. Gampangannya ngomong kalau daunya ya Allah kalau daunya sinten iki Syekh Mutawil Asy'arawi, beliau niku dawuh ngeten. Fi hadhil ayah isyaratun ila talaqatil masyiah al-ilahiyah fal haqqu subhanahu in syaa'a yarhamna bi fadlihi wa in syaa'a yu'adzibna bi adlihi. Di dalam ayat ini itu terdapat sebuah napa nggih? Kebebasan terhadap kehendaknya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala niku di dalam hal ini kita sudah diraskan. Cara nang kitab Zubate niku bahasane piye? Yusibu mayyasha wa man syaa ahrama yarzuqu mayyasha walau muharrama. Oh, nang Zubate ngoten. Artinya ngeten. Tidak ada pada hakikatnya ngeten. Di dalam ayat ini merupakan sebuah isyarat bahwa Allah Ta'ala itu memiliki kebebasan di dalam kehendaknya. Apabila Allah Ta'ala menghendaki, niscaya Allah Ta'ala itu memberikan rahmatnya. Tapi Allah Ta'ala memberikan rahmat itu atas dasar bifadli. Atas dasar itu merupakan sebuah anugerah dari Allah Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, wa insya'a yu'adzibna bi'adli. Allah Ta'ala itu ketika menghendaki untuk menyiksa, itu bukan berarti kejam, tapi karena merupakan sebuah tindakan adilnya Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lek nang Zubati piye to munine? Dedek yo si Bumayyah sing sijine maneh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fi adlihi ngono piye nek Zubati nek pokoknya intine nang kono. Allah Ta'ala itu kalau merahmati seseorang itu tengere merupakan sebuah anugerah dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala itu menyiksa, itu bukan atas dasar apapun, tapi atas dasar sifat adilnya Allah. Jajal, lanjut sana. Nang awal-awal, jadi bahasannya ini ngoten. Bon, kita lanjutkan lagi. Mulakna teng mriki niku ngoten. Karena sesungguhnya li'anal haqqa law amal nabi mizani adlihi ma naja minna ahad. Karena sesungguhnya andaikan Allah Ta'ala itu bermuamalah, artinya memberlakukan kita. Fa lagi nang dawuh iku saiki. Fa apa? Fa bimahdil adli wa yu'adzib fa bimahdil adli. Bahasane teng mriku ngoten. Lek kak nang Zubat yo nang nadem siji ne, Pak. Kakean nadem sing dihafal iku nang kitab apa jenenge Jawharatut Tauhid, nadem Jawharatut Tauhid. Teng mriku dingendikaken ngoten. Bon. Dan yang lebih ngeri adalah li'annal haqqa law amal nabi mizani adlihi ma najamin ahad. Andaikan Allah Ta'ala itu benar-benar memberlakukan kita dengan timbangan adilnya, niscaya tidak ada yang selamat dari diri kita. Dilanjutkan, walau jalasa ahaduna wa ahsama lahu wa ma alaihi la wajada nafsahu la mahala ta waqi'an tahta ta'ilatil iqab. Walidzalika yahsunu bina annad'uwa Allah bihadza du'a. Awak dewe niku intinya harus sering-sering meminta terhadap rahmatnya Allah Ta'ala. Karena apa? Kalau kita itu dimuamalai, istilahnya disikapi oleh Allah Ta'ala, dihisab oleh Allah Ta'ala dengan sifat adilnya. Gusti Allah sampai bersikap adil, tidak ada sama sekali yang namanya fadl atau anugerah. Wah, awak dewe ra selamat, Pak. Catetane awak dewe iki maksiate wakelek tok. Mari ya, mulane beliau Syekh Mutawil Asy'arawi sampai dawuh
hendaknya kita itu berdoa Allahumma amilna bil fadli la bil adli. Ya Allah Gusti, hendaknya Engkau itu bermuamal, artinya menyikapiku dengan anugerahmu. La bil adli, tidak dengan keadilanmu. Wabil ihsani la bil mizan, dan sikapilah kita semua dengan ihsanmu, tindakan baikmu, tidak dengan mizanmu. Wabil jabri la bil hisab. Wal haqqu tabaraka wa ta'ala la isu al usata min fadli. Allah Ta'ala tidak pernah membuat orang-orang yang ahli maksiat itu menjadi putus asa daripada anugerahnya. Wala yumli lahum bi'adlihi, tapi juga Allah Ta'ala tidak memenuhi mereka dengan sifat adilnya Allah. Bal yaj'aluhum baina hadhihi wa hadhihi liyakunu daiman bainal khaufi war raja. Akan tapi Allah Ta'ala itu selalu menyeimbangkan di antara para manusia agar seimbang antara kita itu berharap dan juga takut terhadap Allah Ta'ala. Dalam membahas ayat ini, Syekh Mutawalli Asy'ari itu beliau cerita pada zaman dahulu orang-orang Islam, penderek-penderek Kanjeng Nabi itu sangat benar-benar banyak sekali cobaan yang mereka terima. Zamannya sahabat, masya Allah, cobaannya gede banget. Rupanya nopo, bahkan diuji dengan macam-macam alwanil ihana, wa ta'dib. Para sahabat pada zaman dahulu itu menerima terhadap yang namanya ancaman, kemudian dihina, kemudian disiksa. Wala yajiduna man yamna'uhu min hadza ta'dib. Mereka semua enggak menemukan orang yang bisa melindungi mereka daripada siksaan ini. Kenapa kok hal ini terjadi sampai seperti itu? Karena ini dikatakan ini tidak lain sebelum itu. Ini tidak lain tidak bukan sampai-sampai mereka itu para sahabat karena saking gak kuat terhadap siksaan yang dihadapi, sampai-sampai wadul dumateng Kanjeng Nabi terhadap apa yang mereka terima. Maka Rasulullah pun melihat terhadap belahan-belahan bumi mana, belahan semesta mana yang menjadi tempat aman bagi mereka. Bahasa nengoten. Akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat yang tertindas itu agar mereka mau berhijrah di bumi Habasyah. Kenapa kok berhijrah di Habasyah? Karena wa yaqulu inna fiha malakan la yudlamu indahu ahad. Karena di dalam bumi Habasyah itu ada malaikat, ada seorang raja yang sangat adil. Ada raja yang sangat adil. Sehingga semuanya atas perintahnya Kanjeng Nabi berangkat dari kok. Kenapa kok orang-orang Islam zaman Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat di awal-awal mulanya niku kok menerima penindasan yang begitu dahsyatnya? Yang ini dikatakan li annallaha ta'ala arada alla yubqiya lil imani jundiyan illa waqad massahu al adab. Karena Allah Ta'ala menghendaki agar tidak tersisa untuk memegang iman seorang prajurit kecuali dia telah merasakan yang namanya sebuah penindasan. Wadaqu alwan al-ittihadi li rabbiya fiha as-sabru 'alal adza wa tahammul asy-syada'id. Tujuannya nyapo? Kok banyak sekali zamannya Kanjeng Nabi sahabat-sahabat yang kena penindasan, tindakan kriminalisasi bahkan. Itu tidak lain tidak bukan juga adalah agar Allah Ta'ala mendidik terhadap mereka sifat sabar atas tindakan kriminal dan penindasan daripada orang-orang kafir. Ya. Li'annahum sayahmiluna risalatal insiyahi bimanhajillahi fil ard. Gitu. Karena memang mereka itu akan membawa sebuah risalahnya Allah Ta'ala. Dan bahkan sampai bahasanya beliau Syekh Mutawalli Asy'ari dilanjutkan wa kanat al-hikmah min hadhil ahdas tamhisul mu'minina wa hurbalatil muntasikina lidinillah. Tujuannya zaman biyen iku para sahabat kok sampai mendapatkan perilaku penindasan dan kriminalisasi yang begitu kejamnya adalah agar bahasanya mengayak, cara bahasanya untuk mengfilter terhadap para mukminin,
orang-orang yang ternisbatkan terhadap agamanya Allah. Hatta la yabqa illal qawiyyu al-ma'mun ala hamli manhajillah. Dan kelanjutannya wa hatta la yabqa fi suhubil mu'minina man yahmilu rayatal iman limagna min dunyawiyyin. Dan jangan sampai tersisa dalam agama Islam ini orang-orang yang cuma beriman tapi dengan tujuan agar ketika dia perang itu mendapatkan benda jarahan. Jangan sampai koyo ngono kuwi tok. Pun, kita lanjutkan lagi. Jadi ini Rabbukum a'lam bikum iyasya yarhamkum. Tuhan kalian semua itu maha mengetahui terhadap kalian semua. Apabila Allah Ta'ala niku menghendaki untuk mengasihi, niscaya Allah Ta'ala akan mengasihi terhadap kalian semua. Pun. Terus marangaten teng mriki dilanjutaken au iyasya yu'adzibkum ay bil mauti alal kufri. Dan apabila Allah Ta'ala niku menghendaki, niscaya juga Allah Ta'ala akan menyiksa terhadap kalian semua. Wa ma arsalnaka alaihim wakila ay fatajburum alal iman. Dan kami tidaklah mengutusmu atas mereka sebagai orang yang dipasrai 100%. Artinya ya bahwa maja'alna amrohum maukulan laka, yakni kami itu tidak menjadikan urusan mereka itu benar-benar dipasrahkan kepada dirimu. Bal laisa 'alaika illal balagh. Ini dawuhnya. Akan tapi engkau tidak memiliki kewajiban kecuali hanya menyampaikan risalah. Wes yang penting wes gue sampai nih, urusan mereka itu iman atau tidak itu sudah bukan tanggunganmu. Apalagi ngomong fadarihim wa mur ashabaka bitahammuli adahum. Gila. Maka hendaknya engkau bisa berbuat sabar terhadap mereka orang-orang kafir, dan perintahkanlah terhadap para sahabatmu untuk mampu bersabar atas penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kan berat toh Pak ini berat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pun niki dawuh ngoten. Pun saniki lanjut ayat 55 ya. Pun di mana nih sih? Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Surat Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka utai pangeran sira iku a'lamu pirsa sapa rabbu biman kelawan wong bisa mawat ikang tetep ing dalam pira-pira langit wal ardi lan ing dalam bumi Fayakhusuhum mongko nertemtoni sapa Allah ing mang fis samawati wal ard bima kelawan barang sya akan ngersake sapa Allah ing mang ala qadri ahwalihim ing atase kadare atau kira-kirane pira-pira tingkae mang fis samawati wal ard walaqad faddalna lan teman-teman wus ya Allah ngunggulake teman-teman wis ngunggulake sapa ingsun Allah ba'dan nabiyina ing sebagiane para nabi ala ba'din ing atase sebagian kamune mengunggulkan dengan napa bi takhsisi kullin kelawan nertemtokake ing saben-saben minhum saking nabiyin bi fadilatin kelawan fadilah suci memiliki kehebatan tertentu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kamu sampai dini Nabi Musa bil kalami kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim, dahwi Allah ya, satu-satunya nabi yang bermukalamah atau berbincang-bincang dengan Allah adalah Nabi Musa di dunia ini loh maksudnya. Wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim bil khillati kelawan dadi kekasih wa Muhammadin lan kelawan kaitane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Isra'i
istimewanya bil Isra'i kelawan dan kelawan peristiwa Isra Mi'raj semeten mawon maknane. Wa ataina lan wis maringi sapa ingsun Daud ing Nabi Daud Zaburon ing kitab Zabur ing kitab Zabur pun. Terus kelanjutannya ayat ini warabbuka a'lam bima fis samawati wal ardi wa dereng wa hadza qabla al-amri bil qital iku kelewatan. Ini merupakan sebuah perintah sebelum adanya perintah untuk memerangi. Ini kan dalam madhabnya Imam Syafi'i. Jadi Kanjeng Nabi itu disuruh yang penting sudah menyampaikan risalah marane semari itu merupakan perintah sebelum turunnya perintah agar Kanjeng Nabi itu memerangi terhadap orang-orang kafir. Yaitu di dalam dawuh ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqina waghlud alaihim. Nah iki ingin dikatakan ngoten. Maka pada hakikatnya ayat ini sudah ternasahkan oleh ayat jihad. Ayat memerangi terhadap orang-orang kafir. Rupane napa? Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Kanjeng Nabi, jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim. Hendaknya engkau itu berjihad atau memerangi terhadap orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, dan hendaknya engkau bertindak keras terhadap mereka. Wa muqtadal ilah annahu haitsu atta al-ighlad ila ziyadatil fasad wajabatahu fi ayyi zaman. Ngriki ngoten. Jadi perintah yang namanya memerangi terhadap orang-orang kafir dan bertindak keras terhadap orang-orang kafir itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menghambat tindakan kriminal mereka. Sehingga kalau justru dikhawatirkan muqtadal ilah, kalau melihat alasannya ini tadi haitsu adda al-ighladu, kalau kita itu bertindak keras kepada orang kafir, kita itu dengan melakukan jihad terhadap orang kafir justru malah menyebabkan yang namanya kerusakan, maka hal tersebut menjadi tidak wajib, malah justru wajib ditinggalkan. Gampangan ngomong, dakwah agama Islam ini bukan melulu tentang dengan mengangkat senjata dan juga peluru. Paham ya? Tapi ini dilakukan pada zaman di mana ketika di situ dibutuhkan yang namanya mengangkat senjata. Nang Israel itu butuh Pak mengangkat senjata. Kalau di selain itu kita nggak butuh. Nggak ada kewajiban yang seperti itu. Nggak ada karena di zaman kita sekarang itu justru itu dianggap sebuah hal yang sifatnya itu kurang baik. Malah dakwah yang sifatnya kayak seperti debat agama itu malah sing luwih apik. Pun kita lanjutkan lagi. Lah hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya ini juga sangat kuat sekali. Bahasannya kan gitu. Kalau di dalam ayat sebelumnya itu bahasannya Rabbukum a'lamu bikum. Tuhan kalian semua Allah Ta'ala itu maha tahu terhadap diri kalian. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan bahwa pengetahuannya Allah Ta'ala, maha taunya Allah itu tidak hanya terringkas pada kalian, akan tetapi wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh, bahwa Allah Ta'ala Tuhan kalian semua itu maha tahu terhadap segala sesuatu yang ada di atas bumi dan juga langit. Jadi bukan terringkas cuma bikum saja, tapi juga bima fis samawati wal ardh. Bon, niku bahasa dengan mana ai bi ahwalihim, mengetahui terhadap semua kondisinya orang-orang yang ada di langit dan juga bumi. Fa yakhussu bin nubuwati man syaa'a min khalqihi wa bi wilayati wa sa'adati man syaa'a. Bahasa dengan maka Allah Ta'ala akan memberikan sebuah nubuah atau kenabian kepada orang-orang yang dikehendaki dan akan memberikan sifat wilayah, kewalian kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa bi hadhil ayah raddun 'alal musyrikin haitsu istab'adu an-nubuwwata 'ala Rasulillah. Tujuannya Allah Ta'ala itu dawuh dalam ayat ini bahwa Rabbukum a'lam bima fis samawati wal ardh. Allah Ta'ala itu pokoknya maha tahu pokoknya dengan semua orang yang ada di
muka bumi ini dan juga yang ada di langit. Ngerti, tahu dan secara detail. Yang mana ayat ini tujuannya adalah untuk menolak terhadap anggapannya orang-orang musyrik. Yang mana orang-orang musyrik itu menganggap jauh bahwa sifat Nabi itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Napa biqaulihim kaifa yakunu yatimu Abi Thalib nabiyyan. Wong kafir itu ngomong bagaimana mungkin anak yatimnya Abu Thalib ini menjadi nabi. Mereka enggak istilahnya enggak setuju, enggak percaya. Kok iso-iso anak yatimnya Abu Thalib ini malah jadi nabi. Bahkan wa kaifa yakunu al-uratu al-ju'u ashabahu. Kok bisa-bisanya sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi di awal-awal agama Islam dulu kan, awal-awal penyebaran Islam itu kan hanyalah orang-orang lemah, orang-orang yang al-urah, orang-orang yang muda dengan artian pakaiannya kurang layak. Ya, hanya dari golongan-golongan lemah. Bahkan al-ju juga penuh dengan kelaparan. Kok iso itu menjadi sahabatnya Kanjeng Nabi? Wa hadil ibarah la yajuzu itlaquha 'alan nabi illa fi maqamil hikayah 'alal kuffar. Ya, omongan-omongan seperti ini tidak boleh diucapkan kecuali diucapkan kepada haknya Kanjeng Nabi, kecuali di makom taklim. Nah, bahwa kecuali di makom taklim. Makom taklim itu makom pembelajaran. Jadi memang ada ucapan-ucapan yang kita itu boleh mengucapkan hal tersebut cuma di makom taklim, tapi di luar makom taklim itu nggak boleh diucapkan. Contoh satu yang termasuk yang modelnya sama seperti ini adalah membahas kalau dalam ilmu tauhid bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, ya, perkara baik atau perkara buruk itu memang atas dasar takdir daripada Allah Ta'ala. Contoh ringan, ini intermezzo ya, pembahasan lain. Itu kalau diucapkan di makom taklim boleh, tapi kalau di selainnya makom taklim gak oleh. Kita tidak boleh menyandarkan sebuah keburukan kepada Allah Ta'ala. Nah, muka arek saya kan akeh tuh. Senengannya berdalih. Kalau memang yang namanya tindakan dosa berupa macam-macam, sing jenenge berzina, ombe khamr, mesti mereka bertanya itu termasuk takdir atau bukan. Kan seperti itu. Wong senengannya kan takoke kan model pingin berdalih. Kalau di makom taklim, di makom yang namanya pembelajaran boleh kita sebutkan ya memang nggak ada satupun yang terjadi di alam ini kecuali atas takdir dari Allah. Tapi jangan diucapkan itu di luar makom taklim. Ya kalau kita punya kesalahan, punya maksiat, ya kita menisbatkan hal tersebut kepada diri kita. Ya ku anjen aku lagi khilaf ngono ae, Pak. Ajak berdalih. Bon. Kalau yang menisbatkan harus cuma di makom taklim seperti itu saja. Bon. Lah kelanjutan ditengeri beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wal ba muta'alliqatun bi a'lama wa la yalzamu 'alaika su'ilmi ala man fis samawati wal ard li'annahu mafhumul laqabin wa huwa la yu'tabaru wa qad radda al ulama ala man i'tabarahu ka Abi Bakrin at-Taqqa. Jadi intinya ini sama persis ya dengan yang ada di dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim, di dalam tafsirnya Imam Fakhrul Razinya seperti itu juga. Jadi tujuannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah bukan hanya mikir bahasanya. Wal makna annal haqqa subhanahu wa ta'ala la yaktasiru ilmu alika ya Muhammad wa ala ummatik. Artinya ilmunya Allah Ta'ala itu bukan hanya teringkas pada dirimu wahai Muhammad, juga bukan atas cuma pada umatmu saja. Waqad subiqat al-ayat biqaulihi rabbukum a'lam bikum walakinna ilmahu subhanahu yasa'u as-samawati wal arda ilman mutlaqan la yaghibu anhu mithqala dzarratin. Ilmunya Allah Ta'ala, maha taunya Allah Ta'ala itu
menyeluruh kepada semua hal yang ada di langit dan juga di bumi, dan tidak satupun itu terlepas daripada pengetahuannya Allah. Bon. Tengah lagi dilanjutkan. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Nang ngene fa yakhussuhum bima syaa 'ala qadri ahwalihim. Maka Allah Ta'ala akan memberikan sebuah keistimewaan terhadap orang-orang, sebagian orang sesuai dengan kadar tingkat mereka. Jadi Gusti Allah ini tahu Pak, tahu secara detail terhadap kita semua. Melihat daripada kemauan kita sendiri, apa yang ada pada diri kita, Allah Ta'ala akan memberikan yang namanya keistimewaan sendiri-sendiri sesuai dengan yang ada pada diri kita. Cara aku eling dawe abi niku abi dawuhe tenang kula biasane. Likullin darajatum mimma amilu. Bagi setiap seseorang akan mendapatkan derajat, akan mendapatkan pangkat dari apa yang mereka lakukan. Kowe ahli ini opo? Kowe mendalami opo? Pasti Allah Ta'ala akan memberikan pangkat di dalam apa yang kamu dalami. Kowe kuliah babakan dokter misal ya, maka niscaya Allah Ta'ala akan memberimu sebuah pangkat dari apa yang kamu dalami itu, rupanya dokteran dan seterusnya. Likullin darajatum mimma amilu. Apa yang kamu dalami itulah yang pasti nanti akan Allah Ta'ala berikan pangkat untukmu. Sama dari ayat ini juga sama. Rabbukum a'lamu bima fis samawati wal ardh ay fa yakhussuhum bima syaa'a qadri ahwalihim. Allah Ta'ala akan memberikan keistimewaan terhadap mereka sesuai dengan kadar keadaan mereka. Oh, ini ngoten. Mulane sampai Syekh Mutawalla Sya'rawi iku dawuh ngeten. Idzan ala kulli insanin ayyastakhdima hadhil mu'tayat liyartaqiya bi hayatihi ala qadri istita'ati. Makanya wajib bagi seorang manusia agar dia itu benar-benar memanfaatkan segala pemberiannya Allah Ta'ala dengan tujuan agar dia itu memiliki kemajuan di dalam hidupnya, semampu dia. Itu tujuannya. Jadi maksudnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap semua yang ada di langit dan juga bumi. Artinya gampangan ngomong, hampir bisa kita pastikan orang itu kenapa kok tiba-tiba dia sukses itu gak mungkin kok moro-moro sukses menuai, gak mungkin. Pasti ada sebuah usaha yang besar yang Allah Ta'ala ketahui sehingga Allah Ta'ala berikan pangkat dan juga jabatan kepada dia atas usahanya itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau dalam hal ini lebih spesifiknya adalah Allah Ta'ala memberikan yang namanya sebuah keistimewaan bagi baginda Nabi berupa sifat, berupa status Nabi. Sekalipun orang-orang kafir itu tidak terima bahasanya. Pun walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd ay bi takhsisi kullin minhum bi fadlihi bi fadilatin ka Musa bil kalam wa Ibrahim bil khillah wa Muhammadin bil isra. Dan saya telah mengunggulkan sebagian nabi atas sebagian yang lain dengan cara memberi kekhususan bagi setiap dari para nabi dengan sebuah keistimewaan tertentu. Rupane napa? Mriku tinggi-tinggakan. Kamu sabil kalam, Nabi Musa diberi keistimewaan rupane kalam atau berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Jadi satu-satunya nabi yang memiliki keistimewaan berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala di dunia adalah Nabi Musa. Dilanjutkan lagi wa Ibrahim bil khillah, Nabi Ibrahim memiliki keistimewaan rupane napa? Memiliki status sebagai Khalilullah atau kekasihnya Allah Ta'ala. Ada Khalilullah, ada Habibullah. Kalau Kanjeng Nabi niku julukannya Habibullah. Ini juga para ulama khilaf lebih tinggi mana antara Khalil sama Habib. Khalilullah dengan Habibullah ini lebih tinggi mana? Ada yang mengatakan lebih tinggi Khalilullah.
Ada yang mengatakan lebih tinggi Habibullah. Lalu dikatakan kalian para ulama itu ngeten. Masalah orang terdekat itu statusnya nanti ada 3, ada sohib, ada khalil, ada habib. Kalau sohib itu artinya makna gampangannya ngomong itu, kalau sohib itu teman. Kalau teman itu ya orang yang selalu membersamai kita, nah, itu namanya sohib. Kemudian lebih atas dari itu, daripada sekedar teman adalah khalil, kekasih. Khalil itu diambil dari kata-kata khalal, sela-sela, yakni orang yang rasa cinta kepada dia itu sudah bahasanya apa? Menyela-nyelai di dalam darah daging kita. Itu namanya kekasih. Istilahnya adalah khalil. Khalil itu namanya khalil, orang yang rasa cintanya itu sudah menyela-nyelai terhadap darah daging kita. Itu namanya khalil. Lebih atas daripada khalil, ini daunnya para ulama, adalah habib. Kalau habib itu orang yang rasa cintanya itu sudah menyela-nyelai di darah daging kita, dan kita wayufdihi bilmal, kita juga mau untuk berkorban dengan harta. Kowe kok dowo menambah bocah misal sama siapapun itu, dan kamu itu rela mengorbankan hartamu, merelakan hartamu, berkorban dengan hartamu, maka itu statusnya sudah sampai nopo habib. Lalu ada yang mengatakan status habib itu lebih tinggi daripada khalil, khalilullah habibullah. Bon, kita lanjutkan lagi. Ini tuh masalah habib gue ya. Beda mana ini? Oleh karena itu, dan juga wa Muhammadin bil Isra, dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan rupane Isra Mi'raj. Pak Nabi sing iso atau memiliki keistimewaan Isra Mi'raj itu enggak ada, ya cuma kanjeng Nabi dok. Kanjeng Nabi itu keistimewaannya salah satunya adalah Isra Mi'raj. Di dalam Isra Mi'raj kanjeng Nabi niku kalau didhawuhkan kalian para ulama itu lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain. Fadilah yang dimiliki, keistimewaan yang dimiliki oleh kanjeng Nabi itu lebih hebat daripada seluruh para nabi. Napa yang ada dalam Al-Isra, artinya ketika kanjeng Nabi mengalami peristiwa Isra Mi'raj, kanjeng Nabi niku sampai di Isra Mi'raj itu melihat terhadap Allah Ta'ala. Jadi secara hukum manusia ya, yang ilmu tauhid kan ini bolak-balik tak terang. Melihat terhadap Allah Ta'ala di dunia secara kasat mata itu adalah sebuah hal yang mustahil, kecuali hanya pada baginda Nabi, itu hanya terjadi pada Isra Mi'raj. Jadi mulanya hukumnya kalau ada orang ngaku-ngaku melihat Allah Ta'ala di dunia dengan mata telanjangnya, itu hukumnya dia jelas ngawur. Pemane iso telepon nang Gusti Allah, Pak. Eseleng ora? Beda riyo ngakune karena langsung ditelepon karo Gusti Allah. Aneh-aneh tok bisa ngawur kowe. Kayak ngono ki ya wong iki jamaah kaya akeh, ya Allah, ya Allah. Repot. Bon. Jadi keistimewaan yang dimiliki oleh kanjeng Nabi itu adalah di waktu Isra Mi'raj itu sampai kanjeng Nabi saged mirsani dumateng Allah Ta'ala. Lah mongko Nabi Musa itu cuma hanya bisa berbincang-bincang saja dengan Allah Ta'ala, tapi tidak bisa sampai melihat. Yang ada Nabi Musa ketika minta agar Allah Ta'ala menampakkan dirinya, menampakkan zatnya, maksudnya menampakkan zatnya kepada Nabi Musa, yang ada Nabi Musa itu kelenger, akhirnya semaput pingsan karena mboten sanggup. Kalau kanjeng Nabi sampai melihat. Satu, itu betapa istimewanya kanjeng Nabi. Juga dikatakan, kalau taseiling ini dikatakan di dalam kitab Hasyiah Imam Ibnu Hamdun Syarah Alfiyah.
bahwa keistimewaan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi ini juga lebih unggul daripada keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Rupanya apa? Nabi Adam itu kan satu-satunya Nabi yang memiliki keistimewaan agar para malaikat semuanya disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nabi Adam itu ketika masih di dalam surga itu sangat istimewa. Semua malaikat disuruh untuk bersujud. Sujud dumateng Nabi Adam dengan sujud yang sifatnya itu hanya sekedar memuliakan, bukan sampai penyembahan. Tapi lek dawe di dalam kitab Hasyim Imam Hamdun masih lebih istimewa Kanjeng Nabi. Karena apa? Kalau Kanjeng Nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat semuanya itu membaca salawat, bersalawat atas Kanjeng Nabi. Lek Gusti Allah mangkon sujud dumateng para malaikat kepada Nabi Adam, tapi Allah Ta'ala tidak ikut-ikut. Tapi ketika Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat, orang-orang yang beriman agar membaca salat, agar bersalat terhadap Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala juga ikut. Itu bentuk betapa agungnya pangkatnya Kanjeng Nabi. Nah, ini sekali lagi sangat kuat hubungannya dengan potongan ayat wa rabbukum a'lam bima fis samawati wal ardh. Kenapa kok yang paling diistimewakan adalah Kanjeng Nabi? Ya karena Allah Ta'ala Maha mengetahui terhadap keistimewaan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Tengeriku ngoten. Terus kelanjutannya tengeriku wa ataina Dawud zabur. Dan kami memberikan terhadap Nabi Dawud yaitu kitab Zabur. Nyapa kok moro-moro nang mriki niku dingendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, kok moro-moro nyebutkan Nabi Dawud itu sebagai sosok nabi yang diberi keistimewaan berupa kitab Zabur. Ada yang mengatakan agar kita itu menyangka Nabi Dawud itu termasuk nabi sing nang kono iku nabi plus raja. Napa? Jadi ya Nabi Dawud itu seorang nabi juga raja. Cara nang nyanyiane ane ku ya wali ya raja. Kan nek ana mek gur wali tok, ana raja tok. Ana sing dadi nabi tok tapi gak dadi raja. Kebetulan yang namanya Nabi Daud ini sangat istimewa. Ya dadi nabi, ya dadi raja. Akan tetapi di dalam ayat ini kita ingin diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa kemuliaannya Nabi Daud itu bukan atas dasar kerajaan harta yang dimiliki oleh Nabi Daud, tapi atas dasar Allah Ta'ala memberinya kitab Zabur. Cara bahasanya beliau dalam kitab Ya Allah Ya Rabbi Ya Karim tengah iki dikatakan bahasanya beliau qauluhu wa ataina Dawud zabura ayyakni anna Daud kana malikan aziman. Nabi Daud itu kan merupakan sosok nabi yang sangat memiliki anna Daud kana malikan aziman. Sosok raja yang sangat agung. Yo nabi kerajaan yo gede. Sumainahu ta'ala lam yadhkur ma atahu minal mulki wa dzakara ma atahu minal kitab tamyihan ala anna tafdil alladhi dzakarahu qabla dzalika al murad minhu at-tafdil bil ilmi wa dini la bil mal. Nyapa kok Gusti Allah teng mriki dawuh wa ataina Dawud zabura dan aku memberikan kepada Nabi Dawud itu kitab Zabur. Nyapa kok ora wa ataina humulkan azima. Tujuannya adalah Allah Ta'ala ingin mengingatkan terhadap kita bahwa keistimewaan, keunggulan yang dimiliki oleh Nabi Dawud itu bukan berdasarkan harta, bukan berdasarkan kerajaan yang dimiliki, akan tetapi gara-gara ilmu dan juga agama. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, lah ini berbeda dengan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan teng niku lek Kanjeng Nabi Pak
singen niku dingendikaken teng mriki, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa fil hadis asy-syarif yaqul laqad khayyirtu baina an akuna abdan nabiyya au nabiyyan malika. Ya, Kanjeng Nabi niku dawuh, aku biyen niku dikongkon milih. Saya dulu itu disuruh milih. Saya ini disuruh milih untuk menjadi seorang nabi tapi yang menjadi hamba biasa. Nabi tapi hamba biasa. Au nabiyyan malika, atau menjadi nabi sing sifate raja. Gusti Allah maringi pilihan dumateng Kanjeng Nabi kaya ngono. Lek awakmu kon pilih ngono, milih dadi ndi? Wali plus raja utawa wali tapi jadi hamba biasa. Lek modelan kan ya semesti ya wali ya raja, positif ya. Tapi apa yang dipilih oleh baginda Nabi kita? Tengah kita mengatakan fakhtartu an akuna abdan nabiyya. Aku memilih untuk menjadi seorang nabi yang menjadi hamba biasa. Jadi pola hidup sederhana itu merupakan pola hidup yang dipilih, yang menjadi pilihannya Kanjeng Nabi. Secara masya Allah sangat istimewa pokoknya lah Kanjeng Nabi. Ditawani segala hal tapi Kanjeng Nabi lebih memilih untuk menjadi seorang hamba biasa. Cara teng kitabe kang budaya warawadat wal jibal syummu min dahabin. Kanjeng Nabi itu wis dirayu agar Kanjeng Nabi itu mau menerima yang namanya gunung itu semuanya berubah menjadi emas kemudian diberikan kepada Kanjeng Nabi. Kira-kira piye? Kowe ditawani aja masak gedene sak gunung, Mbak. Sak gramne dijual ku Arab ya lumayan 1 juta. Kanjeng Nabi wis ditawani kaya ngono mboten pun. Lebih memilih pola hidup sederhana. Pilihan kalau teng dikit ingin dikatakan fanadara ila sama fa idza malikun yanzilu faqala Jibril inna hadzal malak manazala mundu yaumi khalaqa qabla sa'ati falamma nazala qala ya Muhammad arsalan ilaika rabbuk qala afa malikan nabiyyan yaj'aluka au abdan rasulah. Qala Jibril, Nabi Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, tawadha li rabbika ya Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi itu diberi pilihan antara menjadi nabi yang raja atau nabi yang hamba biasa, langsung malaikat Jibril dawuh, tawadha li rabbika ya Muhammad. Rendah hatilah kamu kepada Tuhan. Akhirnya qala bal abdan rasulah. Aku tak milih menjadi nabi, menjadi rasul yang sifatnya menjadi hamba biasa, hamba sederhana. Berat Pak ya. Istiqomah pilih jadi wong sugih apa dadi wong sing sedengan, milih Kanjeng Nabi milih jadi wong sing sedengan. Kembangane wong sedengan setengah melarat wis. Pilihane Kanjeng Nabi. Adene ya sembuhane. Pun qul lil ladzina za'amtum min duni fala yamlikuna kasyadurri ankum wala tahwila ila huna wallahu a'lam bissawab. Sampun mi. Nggih.